Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Dahyar. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu mengenai analisis penerapan strategi CRM pada perusahaan Xiaomi. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Abhinav Syagam Malaki. Dan saya Ardita Davianti Rismala. Next. Next. Oke, kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Next. Pada saat ini, kondisi industri teknologi sedang sangat kompetitif dengan banyaknya brand memiliki fitur yang serupa, sehingga persaingan harga menjadi semakin ketat dan inovasi produk cepat berubah. Nah, di pasar ini, Xiaomi memiliki beberapa keunggulan seperti harga yang kompetitif dengan spesifikasi yang tinggi, penjualan tinggi di pasar global, ekosistem produk terintegrasi, dan komunitas pengguna yang sangat aktif. Nah, di sini CRM juga memiliki peran seperti meningkatkan loyalitas pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, mendukung strategi penjualan, dan meningkatkan hubungan jangka panjang. Next. Melihat keunggulan Xiaomi di pasar teknologi global, kami melakukan penelitian ini untuk menganalisis implementasi tiga jenis CRM serta menentukan dampaknya terhadap penjualan. Xiaomi ini adalah perusahaan bidang teknologi asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 2010 oleh Legend dan beberapa mitranya. Xiaomi memiliki beberapa strategi bisnis seperti harga rendah, value for money, penjualan berbasis online, pengembangan ekosistem IoT terintegrasi, dan layanan digital melalui sistem MIUI. Next. Pada saat ini, Xiaomi telah memasuki lebih dari 100 market dengan global monthly active users sebesar 731,2 juta dan 989,1 juta IoT device activated. Xiaomi juga memiliki beberapa komitmen seperti menggunakan sustainable materials, mensimplify manufacturing line, dan menggunakan logistik yang lebih ramah lingkungan. Next. Berikut adalah perbandingan market shipment share smartphone di Indonesia dari kuartil 2 2023 dengan kuartil 2 2024. Terlihat bahwa Xiaomi mendominasi dengan pertumbuhan yang mencapai 42%. Next. Lalu berikut adalah smartphone market share secara global. Xiaomi ini masuk top 3 di 58 market dan top 5 di 70 market. Next. Xiaomi memiliki beberapa produk seperti mobile gadgets dan wearables seperti smartwatch, smartbands, earphones, dan lain-lain. Next. Dan Xiaomi juga memiliki beberapa produk smart home dan produk lifestyle seperti contoh-contoh di bawah ini. Next. Rumusan masalah di penelitian ini ada tiga. Pertama adalah bagaimana implementasi CRM pada Xiaomi dalam 3 tahun terakhir. Kemudian bagaimana penerapan masing-masing jenis CRM pada Xiaomi. Dan yang terakhir bagaimana perbandingan peran ketiga jenis CRM tersebut dalam mendukung aktivitas bisnis Xiaomi. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Next. Kita masuk ke bab berikutnya. Next. Apa itu CRM? Jadi CRM ini adalah strategi perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan melalui pengumpulan dan analisis data. CRM ini ada tiga jenisnya, ada operasional CRM, analytical CRM, dan collaborative CRM. Fungsinya sendiri adalah untuk membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun loyalitas untuk mendorong penjualan. Next. Operasional CRM ini berfokus pada otomasi dan efisiensi proses bisnis harian yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Kemudian, analytical CRM ini berperan dalam mengolah data perilaku pelanggan menjadi wawasan strategis. Dan untuk collaborative CRM ini bertujuan untuk menyelaraskan komunikasi dan interaksi antar kanal serta departemen. Next. Untuk operasional CRM ini ada service automation, marketing automation, dan Salesforce automation. Untuk analytical CRM ada customer segmentation, predictive analytics, personalization engine, dan marketing attribution. Dan untuk collaborative CRM ada pemasaran dan branding, layanan pelanggan, R&D innovation, mitra eksternal, dan penjualan dan distribusi. Next. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian data. Nah, di sini ada revenue 2023 yang menunjukkan tren positif dari Q1 2023 sampai Q4. Pendapatan tertinggi sebesar 73,2 juta. Berikut adalah revenue Xiaomi 2024 yang terdapat peningkatan signifikan sepanjang 2024. Pertumbuhan didorong oleh smartphone, IoT, dan inisiatif baru seperti Smart EV. Berikut adalah revenue 2025, pertumbuhan didorong oleh sektor smartphone, IoT, dan Smart EV. Nah, berikut adalah revenue Xiaomi dari 2022 sampai 2025 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan pendapatan diperkirakan tumbuh sekitar 63,3% dari 2022 hingga 2025. Nah, di sini adalah Xiaomi Product Sales menjadi IoT
and lifestyle product, smart home device, wearables, and other products. Lalu internet service yaitu compromising service such as advertising, gaming, and other online offerings. Dan othersnya ada EV. Di sini terdapat Google review Xiaomi dari beberapa store Xiaomi di Indonesia, ada yang bintang 5 dan juga bintang 1, yang ratingnya ada 4,8, 4,9, sama 4,7. Berikut adalah review customer dari Google Play Store Xiaomi Mi Store, yang 4,3 itu ponsel, 4 Chromebook, dan 4,1 itu tablet. Problemnya terdapat pelayanan belum konsisten. Kita bisa integrasikan data aplikasi Mi Store dengan Store agar staff bisa memberi rekomendasi sesuai kebutuhan customer. Lalu, customer lama dilayani saat toko ramai, bisa menambahkan sistem antrian digital yang terhubung dengan live chat atau WhatsApp agar customer tetap terpantau. Lalu, terdapat garansi dan servis yang kurang jelas. Xiaomi bisa memperjelas info garansi sejak awal pembelian dan memberikan update servis melalui Mi Account. Berikut adalah CRM pada Xiaomi. Pertama ada Mi Community dan Mi Forum, yaitu forum online resmi Xiaomi sebagai wadah bagi pengguna untuk saling berbagi informasi, mendapatkan bantuan teknis, serta mengakses berita terkini. Secara kerjanya, pengguna kirim feedback di forum, lalu tim Xiaomi review berdasarkan popularitas, lalu feedback prioritas masuk, dan diupdate setiap 2 minggu, dan pengguna dapat notifikasi dan reward. Nah, dampaknya untuk pelanggan yaitu pelanggan merasa didengar, buku lebih cepat terselesaikan, lalu loyalitas meningkat. Lalu ada HyperOS on-device and AI personalization yang menggantikan MIUI ini untuk menganalisis data perilaku pengguna secara on-device. Cara kerjanya, HyperOS ini merekam pola pengguna dan preferensi pengguna, lalu data diproses perangkat, menyesuaikan aplikasi dan rekomendasi, lalu data dikirim ke cloud. Nah, dampak yang dirasakan itu pengalaman relevan, privasi terjaga, respon cepat, dan efisien. Lalu ada Get Apps Mini Cart, yaitu toko aplikasi resmi dari Xiaomi yang berfungsi untuk mengunduh dan memperbarui aplikasi. Cara kerjanya, sistem menganalisis MIU untuk kategori dan lokasi pengguna, lalu mencocokkan developer user, lalu iklan interaktif muncul saat pengguna menjelajah, dan data dianalisis untuk menyesuaikan targeting iklan. Nah, dampak yang dirasakan yaitu iklannya relevan, pendapatan developer naik, lalu pasar ditargetkan dengan tepat. Selanjutnya terdapat Mi Home App, yaitu aplikasi gaya hidup gratis yang berfungsi sebagai pusat kendali terpadu untuk mengelola berbagai perangkat pintar dari Xiaomi. Nah, cara kerjanya, pengguna mengaktifkan perangkat Xiaomi di Mi Home, lalu kontrol perangkat dan peringatan otomatis, lalu Mi Home diagnosa, dan teknisi diperbarui secara real time. Dan dampaknya itu dapat menghemat waktu, satu aplikasi, dan notifikasi prediktif. Selanjutnya ada Omnichannel CRM Integration, yaitu mengoperasikan Mi Store, Micom, dan layanan after sale. Secara kerjanya, login Mi Account, lalu stok dan data pelanggan disinkronkan antar saluran, lalu keluhan dikirim dan diproses, dan juga terjadi follow up melalui notifikasi. Dampaknya, belanja online dan offline dapat menunjukkan tanpa kehilangan konteks atau promo, lalu riwayat pembelian dan garansi, dan pengalamannya konsisten antara harga, stok, dan promo seragam. Nah, terdapat dampak CRM bagi perusahaan. Simi Community ini dapat menekan biaya akuisisi pertumbuhan mau, lalu HyperOS meningkatkan margin dengan premiumisasi produk, GetApps dapat pendapatan iklan stabil, Mi Home berhasil cross-sell produk IoT, Omnichannel gross merchandise volume tertinggi di saluran offline. Nah, berdasarkan tiga tipe CRM ini, analytical itu ada HyperOS on Device AI Personalization, kalau kolaboratif CRM terdapat Mi Community and MIUI Forum, lalu operational CRM terdapat Get Apps, Minicart, Mi Home App, and Omnichannel. Nah, berikut adalah perbandingan dengan kompetitor. Di Global Top 10 Best-Selling Smartphones di kuartal 2 2025, itu Xiaomi hanya menempatkan satu produk, yaitu Redmi 14C 4G di peringkat ke-9 dengan kekuatan Xiaomi ini ada di entry level atau terjangkau. Lalu strateginya fokus pada harga kompetitif dan volume penjualan. Ini secara global. Nah, di Indonesia, Xiaomi menjadi merek dengan pangsa pasar terbesar mencapai 21% pada kuartal 2. Nah, ini ngebuktiin bahwa Xiaomi ini merek terpercaya di Indonesia. Ya, kita masuk ke penutupnya. Jadi kesimpulannya kami menemukan tiga temuan utama. Yang pertama adalah pendapatan Xiaomi pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Kemudian Xiaomi mengimplementasikan ketiga jenis CRM dan CRM ini berkontribusi pada pertumbuhan penjualannya. Nah, untuk peran tiap CRM kolaboratif ini untuk meningkatkan engagement, operasional untuk efisiensi layanan, dan analytical untuk personalisasi dan targeting. Sehingga ini menunjukkan bahwa integrasi ketiga jenis CRM ini berperan penting dalam mendukung pengalaman pelanggan, efisiensi layanan, serta pertumbuhan ekosistem digital perusahaan secara keseluruhan. Next.
Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next, next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.